Halo teman-teman, kita bertemu lagi di channel saya Cuap-Cuap Hardi, obrolan ringan kehidupan. Setelah tonton tayangan ini, jangan lupa ya untuk like, comment, share, dan tekan tombol subscribe-nya ya, agar saya semakin bersemangat menampilkan tayangan-tayangan berikutnya. Selamat menyaksikan teman-teman. Teman-teman, kita ketemu lagi. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak teman-teman menuju ke lokasi pekuburan Limasai, seorang mayor tituler Kota Padang di eranya. Kita sekarang ini lagi berada di lokasi di seberang Palinggam menuju arah pekuburannya yang terletak di Bukit Lantik, Kelurahan Seberang Palinggam. Dalam gambar adalah jalanan menuju ke lokasi. Kita melewati sejumlah rumah penduduk sampai akhirnya tiba di sebuah tanjakan. Perjalanan ini bersama dengan salah seorang narasumber saya, Pastor Philip Rusihan Sakti. Dalam perjalanan, saya dipandu dan juga menjadi narasumber saya, yaitu Pastor Philip Rusihan Sakti, yang juga masih kerabat Limasai. Kita akhirnya sampai di lokasi sebuah pekuburan yang masih ditumbuhi semak belukar, tapi masih terlihat jejak-jejaknya. Di sore hari yang cerah ini, saya dibawa oleh Pastor Philip sampai ke lokasi dan menemukan area pemakaman Limasai. Inilah gambaran sekilas area perkuburan tersebut, lengkap dengan aksara Tionghoa dan relief-relief hiasan pada batu nisan Limasai. Cantik sekali. Hanya saja agak sulit mengartikannya, tidak mengerti apa yang tertulis di sana. Semak belukar masih berada di sekitar area pemakaman ini. Di kesempatan ini saya akan berwawancara dengan salah seorang di tempat, seorang RW berkeluarga. Wisata kita di bukit ini. Seberapa Pak tahu kasih penjelasan? Ya. Selamat sore Pak. Pak RW, RW berapa Bapak Pak? RW 04. Sudah seberapa lingkar? Oke, namanya Pak? Ya Sofa Jaluku. Ini daerahnya, daerah apa namanya Pak? Bukit apa? Bukit Datar, Bukit Lantik? Ini daerah Bukit Lantik. Bukit Lantik ya. Sejak kapan jadi RW Pak? Sudah 2 periode. Nah ini di belakang kita ini ada kuburan Limasai. Ini Jom Mayor istilahnya di sini. Kuburan mayor, kalau orang panggil orang sebenarnya kan Ya. mayor, kuburan mayor. Ya, Kuburan mayor. Oke, nggak apa-apa. Pak RW, ini apakah cukup banyak orang yang datang ke sini? Misalnya seperti kami hari ini kan datang, apakah ada orang lain juga yang datang ke sini untuk melihat kuburan? Itu pertama kali dulunya ini pernah disurvei oleh Pak Helmi, Helmi itu siapa Pak? anggota DPRD sekarang, Pak Helmi Musye. Nah rencana disurvei dari masjid dari bawah, terus ini dibikin jalan lingkar. Itu program. Ya, maju sedikit berapa? Nah ini programnya, dan itu pun sudah 2 kali itu ada meninjau lokasi. Itu ada beberapa orang, ada sekitar 15 orang. Nah rencana pada waktu itu setelah pembangunan Batang Arau ini akan diadakan dibentuk tim. Jadi sampai sekarang masih belum lagi, Belum karena ada. pengaruh daripada COVID. Covid. Nah, kalau tentang kuburan mayor sendiri, karena itu yang lebih terkenal di sini. Jadi kuburan Jom Mayor ini itu pada sekitar 8 tahun yang lewat pernah diberikan surat
pengantar bahwa rencana akan mau dibangun atau dipugar, istilahnya kuburan ini menjadikan daerah wisata. Itu dari Forum Komunikasi Tionghoa. Itu pernah saya terima suratnya dan saya teruskan kepada LPM Pak Akhirudi masa itu. Dari sekarang ya masih belum ada realisasinya perkembangannya. Nah, oke, kita lanjut lagi lebih dekat Pak. Kalau Bapak sendiri melihat apakah ada anggota keluarga atau pihak lainnya yang datang berkunjung ke makam atau kuburan mayat ini, Pak? Itu pernah ada yang dari Singapura, dari orang dari luar. Nah, pernah kami waktu kan mau, kan ini juga kan lahan kita. Ya. Nah, kan kita pernah ketemu ada beberapa orang. Memang sengaja datang dari sini, ada yang dari Medan. Kemarin juga sekitar 2 bulan yang lewat datang. Nah, cuma tidak serentak, ada sekitar mungkin 11 orang. Nah, tahu itu. Mereka datang ke sini untuk apa, Pak? Melihat, meninjau saja, Pak? Itu sambil apa? Sembahyang. Oh, sembahyang ya. Mungkin pada waktu cembeng mungkin ya. Ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kan kalau ditilik dari lokasi ini sebenarnya bisa saja dijadikan sebagai daerah tujuan wisata lah begitu ya Pak ya. Tetapi sampai sekarang kayaknya belum terrealistis gitu ya Pak ya. Masih belum terrealistis. Tapi dulunya itu pernah direncanakan, dipugar. Tapi entah ada di mana kendalanya dan mungkin kalau tidak ada masalah COVID dengan kemarin ini mungkin sudah terrealisasi karena ini jalan mau dibangun tembus ke Gado-Gado nih dulunya. Itu rencana daripada Pak Helmi, anggota DPR Kota Padang. Kan itu. Pak, oke, terakhir Pak. Bapak sendiri sebagai RW di sini apakah mengetahui sedikit tentang sejarah kuburan ini Pak? Siapa mayor itu gitu? Itu kita kan juga kita di sini kan pendatang. Jadi kan tentang sejarah masa lalu mungkin tidak begitu terlalu diketahui gitu Pak. Palingan yang diketahui bahwa itu kuburan, betul. Kuburan mayor gitu ya Pak. Ya? Orang-orang yang datang dari Singapura, dari Medan itu pernah kami komunikasi begini. Nah, karena kuburan yang berjasa di Indonesia ada 5. Ada 1 kuburan di Kalimantan, di sini di Medan, entah di mana ada 1 kuburan. Dan salah satu di antaranya adalah kuburan mayor ini ya Pak ya. Oke. Nah, jadi ada beberapa informasi bahwa itu ada rencana mau bangun jalan dari bawah. Dari gunung terus ke Lanti menjadi jalan jalan tembus, semacam jalan tembus ke Bukit Gado-Gado. Nah, ini diadakan juga tour sepeda. Oke. Baiklah Pak RW, terima kasih banyak Pak atas bincang-bincang dan informasinya. Semoga ini juga berguna dan menjadi perhatian bersama. Terima kasih banyak Pak. Selamat sore Pak. Ya. Selamat sore. Pada kesempatan ini saya sudah berada di salah satu tempat yang mungkin agak terlupakan bagi sebagian orang di Kota Padang, dan bersama saya ada seorang narasumber yang bisa kita gali informasinya berkaitan dengan Mayor Limasai. Selamat sore kepada Pastor Philip Rusian Sakti. Mungkin bisa ceritakan sedikit informasi yang bisa kami peroleh tentang kuburan ini. Silakan Pastor. Ya, saya memang tidak menguasai detail dari pemilik kuburan atau yang dimakamkan di kuburan ini, yaitu Mayor Lisai, yang lengkapnya Limasai. Tapi saya tahu beberapa hal-hal pokok dari katakanlah ada sangkut paut darah dengan saya karena saya dari marga Li juga. Saya nama Tionghoa saya Li Kian Han. Nah, Mayor Lisai atau Mayor Limasai lengkapnya ini juga adalah bisa dibilang nenek moyang saya. Yang saya masih ingat dari Mayor Lisai ini adalah beberapa hal-hal penting yang dia lakukan untuk masyarakat luas.
Misalnya untuk masyarakat di Kota Padang, sampai sekarang ada bukti sejarahnya itu, yaitu Mayor Lisa ini membantu pembangunan Masjid Gantiang. Masjid Ganting itu, dan kalau kita lihat bangunan Masjid Gantiang itu mirip dengan ada bangunan yang saya sendiri ada lihat di Beijing, di Peking, di Cina, di Tiongkok, RRC. Nah, itu pertama dia bantu mendirikan Masjid Ganting itu. Yang kedua yang saya ingat juga yang lebih hebat ketika ada kalau tidak salah itu meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda 1883 kalau tidak salah. Nah, Mayor Lisa ini karena dia terhitung orang kaya waktu itu menyumbangkan kalau tidak salah 1 kapal bahan-bahan makan sandang pangan untuk membantu orang-orang terdampak meletusnya Gunung Krakatau di Selat Sunda dengan juga dihantam tsunami tinggi waktu itu. Kemudian yang saya tahu lagi, beliau ini pernah punya teropong bintang yang kemudian diserahkan oleh anaknya kalau tidak salah ke Bandung, ke Bosca. Bosca. Observatorium Bosca. Itu ada, bahkan masih sampai sekarang tertulis sumbangan dari Lisai. Itu beberapa mungkin karya-karya kemanusiaan dari saya punya nenek moyang ini. Nah, kalau kita lihat dari batu nisan atau makam dari almarhum Limasa ini, sepertinya kurang mendapat perhatian dari pihak pemerintah begitu. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya kita masih mengingat jasa-jasa mereka yang terdahulu, tentu adalah semacam perhatian. Nah, bagaimana nih Pastor Philips melihatnya? Saya memang pernah mendengar, tapi tidak tahu ide dari mana bahwa kuburan Lisai yang berjasa besar di masa lalu ini bukan hanya untuk lingkungan orang Tionghoa, tapi untuk juga masyarakat umum di Sumatera Barat, Kota Padang ini, bahkan sampai di Indonesia ini, itu akan dibuat suatu rencana untuk menjadikan lokasi sekitar sini tempat wisata atau tempat mungkin orang kunjungan mengenang masa lalu lah, sehingga akan dibuat jalan ke atas ini yang lebih baik, tidak penuh dengan semak dan hutan belukar ini, dan lebih dirawat ini makam ini. Tapi rupanya sampai sekarang tidak terwujud karena tentu itu biaya cukup tinggi dan harus ada persetujuan dari pemerintah juga, misalnya membuat jalan masuk, jalan lingkar. Saya terakhir ini senang mendengar, tapi apa benar tidak, ada jalan baru yang bakal terus dari kaki Gunung Padang terus bakal sampai ke Teluk Bayor. Itu nanti akan ada cabangnya juga di atas, itu akan melingkar dan akan melewati sini juga. Ya, insya Allah mudah-mudahan itu sungguh terwujud, sehingga katakanlah makam ini orang-orang yang berjasa di masa lalu itu tidak dilupakan begitu saja, mungkin jasa-jasanya, dan itu bisa juga menggugah generasi muda untuk sekarang juga berbuat baik seperti yang dilakukan oleh Lisa ini, yang tanpa memandang suku, agama, ras dan sebagainya, bisa berbuat sesuatu yang baik untuk kemanusiaan. Baik, Pastor, terima kasih. Mudah-mudahan hal ini juga mendapat perhatian, dan bagaimanapun juga kita pantas mengenang jasa dan kebaikan yang pernah dibuat oleh siapa saja, oleh para pahlawan kita maupun mereka-mereka yang punya peran penting pada waktu itu, untuk kita kenang dan kita pelajari contoh teladannya dalam kehidupan kita masa sekarang, termasuk dalam hal ini adalah Limasai. Inilah adalah makam kuburan dari almarhum Mayor Limasai. Semoga ini kiranya mendapat perhatian di masa yang akan datang. Terima kasih.